Dia bilang apa sih? Kalau hukum Dalton sih kayak dari apa namanya, dari dari pengertiannya sih kayak kalau misalnya dua unsur, pokoknya perbandingannya itu salah satunya itu yang aku ingat, satunya kalau yang salah satu perbandingannya itu ditetapin kayak tetap, satunya itu bilangan bulat atau sederhana. Mm-mm. Terus kalau hukum Avogadro ya, aku kurang tahu sih, baru masuk juga. Mm-mm. Oke, benar sekali ya. Kayaknya kamu pinter banget ya di kelas ya, juara ya. Oke, aku pengen tahu alasannya juga sih kamu ngambil ruang guru itu apa gitu, tujuannya apa sih gitu kan. Ini kan satu pertemuan ya, biar aku juga ngukur kira-kira kamu nanti pengen tujuannya itu apa sih sebenarnya gitu. Boleh diceritain kali, Aku David sih ya? iya, soalnya aku sebelumnya emang udah join bimbelnya ruang guru ya, Mm-mm. terus aku sebenarnya sih kurang efektif sih kalau bimbelnya, jadi aku pengen yang les privat. Terus aku sih kayak kalau coba les privat satu-satu tuh pasti kayak takutnya ada yang nggak cocok. Tapi kadang kalau di ruang guru pasti guru-gurunya kan pasti udah di master teachernya ya, udah diseleksi. Jadi aku sih Mm-mm. pengennya coba di ruang guru sih, karena pasti nggak jauh beda sama bimbelnya. Oke, semoga ya. Oke deh, kayak gitu. David dari mana nih SMA-nya? Aku asalnya dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Berarti kita beda 1 jam dong ya sekarang ya? Aku dari Sulawesi tapi tinggal di Jakarta, Kak. Oh gitu. Berarti dari Surabaya. Udah sama aja ya berarti kita berarti ya. Soalnya aku di Iya. Kediri sekarang. Kamu suka nggak kimia nih? Kira-kira kayaknya aku harus nge-build dulu ya. Mm-mm. Kira-kira kamu suka kimia apa enggak kayak gitu. Sebenarnya sih suka, tapi Hmm. kayak kalau ketinggalan materinya tuh pasti langsung buyar gitu. Apalagi aku kemarin Hmm. em, kurang paham yang tata nama sama persamaan reaksi tata nama sih. Karena ada beberapa tata nama mungkin di soalnya udah dikasih tahu, tapi Hmm. kalau yang nggak dikasih tahu Benar-benar. tuh itu yang untuk rumus kimianya itu tuh susah, karena kita harus hafal Oh, kan, gitu. kayak Hmm. anion kation, tabel periodik gitu, Iya. yang aku sempat ketinggalan. Jadi sekarang ketinggalan banget, jadi harus belajar dari awal lagi. Oh gitu ya, nggak apa-apa nanti kita belajar bareng aja. Kalau kamu bingung misalnya kak bisa nanya aja. Jadi kayak aku pribadi sistemnya nanti misalnya kak kecepatan boleh diulang lagi boleh. Terus juga nanti di sini aku lebih banyakin ke student center. Jadi kayak kamu itu harus yang lebih banyakin ngerjain. Boleh banget kalau misalnya kak request Jamboard. Kamu mau pakai Jamboard nggak? Ini aku buatin Jamboardnya ya. Jamboard Jadi itu aku apa ya, tahu Kak? juga kemampuan matematik kamu sampai mana gitu. Nanti dari Jamboard tuh aku ketahuan kan. Oh ternyata kamu masih ada salah hitung nih. Kamu kurang kurang fittingnya di mana gitu gitu ya. Bentar ya. Oke. Sembari Jamboardnya dibuat kayak gini nih. Apa? Ternyata ya setiap tanggal 23 Oktober mulai pukul 6.02 ya, udah lewat ya. Sampai jam 6.02 sore, 6.02 pagi sampai 6.02 sore itu adalah hari peringatan satu mall. Baru baru tahu ya? Tahu nggak? Iya, Baru baru tahu. tahu. Ah iya. Jadi itu dihadapkan satu mall. Masih ingat nggak? Ini nih NA ini apa sih? Masih tahu? Enggak. Ya, itu tuh bilangan Avogadro. Ya, itu tuh bilangan Avogadro. Nanti ada hubungannya dengan stoichiometry kok. Nah, jadi nanti ini kamu akan mengetahui AR dan MR, kemudian kadar mol, kemudian kadar dan konsentrasi serta rumus empiris dan umur molekul. Itu sih. Mungkin AR dan MR udah tahu belum ya? Apakah Udah tahu cara mencari AR dan MR? enggak sih, belum dijelasin juga. Tapi sempat ada, Hmm. tapi aku nggak tahu, nggak nanya juga. Oh gitu. Nah nanti sebelum ke AR dan MR kita mungkin ini dulu lah ya hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia itu ada 4 ya. Itu ada hukum Proust, hukum dan ini. Aku share yang ini dulu deh. Kayaknya tadi kamu fokusnya ke sana kan tadi ya. Oke, jambornya udah dibikin.
Ntar ya, nanti kita ke situ ya. Kelihatan udah ya? Kelihatan apa? Share screen-nya? Ya. Belum Kak. Ya udah kelihatan. Oke, sudah ya. Ini nih, jadi hukum dasar kimia itu yang pertama itu adalah ada namanya Anthony Lavoisier, kemudian ada Joseph Louis Proust and John Dalton, ya, dan hukum Gay-Lussac. Oke. Nah, kamu tahu nggak ini apa sih? Ayo apa? Rantai. Iya, rantainya kenapa tuh? Berkarat. Berkarat, benar sekali ya. Apa sih hubungannya rantai berkarat dengan ini nanti? Kita pelajarin ya. Di sini kita tahu bahwasanya ada namanya hukum kekalahan massa. Ya. Nah, di mana hukum kekalahan massa itu adalah jadi massa zat itu sebelum dan sesudah reaksi itu tetap. Misalnya kalau A tambah B itu menjadi C tambah D gitu ya. Nah, kayak ini nih contohnya nih. Hidrogen tambah oksigen, hidrogennya 4, oksigennya 32 gram, hidrogennya 4 gram. Maka kalau jadi air dia menjadi 36 gram. Ya, jadi hukum kekalahan massa itu reaktan sama produk itu sama. Alias massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu tetap begitu. Itu namanya hukum kekalahan massa. Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, good ya. Kemudian ada hukum perbandingan tetap nih. Dalam kimia itu ada hukum perbandingan tetap juga. Di mana hukum perbandingan tetap itu gini, dia bilang perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Ya. Jadi kalau kita bandingkan massa unsur-unsur penyusunnya itu tetap dia. Contohnya di sini ya, massa hidrogennya 1, massa oksigennya 8, maka massa air yang terbentuknya itu 9. Ya kan? Kenapa tadi 9? Ingat nggak? 1 tambah 8 9. Ya kan? Di sini massa hidrogennya 2, di sini 8, ini 9. Tapi sisa oksigennya 1 gram hidrogen gitu. Ya. Begitupun juga dengan tabel di bawahnya. Jadi hasil eksperimen terus gitu ya. Jadi kalau misalnya jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen berapa? Jadi kita perbandingkan 1/8 ya kan? 1/8. Nah, kalau misalnya perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yang dicampur itu adalah 4/40, ya kan? 4/40, karena itu perbandingan hidrogen oksigen itu 1/8 ya. Maka 4 gram hidrogen itu diperlukan 8 gram, yaitu 32 gram, 4 kali 8 gram oksigen. Karena 4/8, 32 gram oksigen. Gitu deh. Mau dicoba buat ditulis dulu mungkin? Atau lanjut? Boleh Kak. Apa? Aku tulis dulu bentar ya Kak. Oke. Mungkin di Udah, bagian udah. sini nih yang agak sedikit bingung ya. Oh, sudah. Baik. Nah, pada kasus ini berarti oksigen yang dicampurkan tidak bereaksi semuanya dong. Karena oksigennya tadi kan masih sisa 8, ya kan? Kan masih bersisa sebanyak 40 kurang 32 gram alias 8 gram. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa massa air yang terbentuk dari 4 gram hidrogen dan 32 gram oksigen. Jawabannya adalah 36. Gitu. Dia kenapa 36? Karena kita bandingkan tadi ya. Karena 32 tambah 4 itu sama 36 gram. Gitu. Ini lanjutannya. Boleh deh ditulis kembali. Sudah? Masih proses ya? Udah. Oke, good. Jadi itu ya. Jadi dia nggak ngelihat dari awalnya, tapi ngelihat dari ketika dibandingkan gitu ya, kita perbandingannya tetap, ya kan? Maka
Itu nanti ketika ditambahkan, itulah hasilnya. Namanya hukum perbandingan tetap atau Proust. Oke. Lalu ada hukum perbandingan berganda nih. Nah, itu dari hukum Dalton. Ya, jadi Dalton ini mengatakan begini, bahwasanya seperti ini dia bilang, nitrogen dan oksigen itu dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Ya, gitu ya. Nah, ini ketika dia bandingkan massa nitrogen, massa oksigennya, maka dapat 7:4, 7:8. Kemudian dia juga dapat 7:12, dan juga 7:16. Nah, ketika dari tabel tersebut terlihat bahwa apabila massa N ini ya dibuat tetap sama, N-nya itu tetap sama, sebanyak 7 gram, maka perbandingannya itu massa oksigennya dalam ini, ya kan? 4:8, 12, dan 16, alias 1:2, 3, dan 4. Nah, jadi kalau dikhususkan satu nitrogennya aja yang sama, ya gitu kan, maka akan berbentuk seperti itu dia. Ya. Bisa dipahami ya untuk perbandingannya ya. Dia selalu dibandingin sekarang. Bisa Kak. Gitu deh nyata hukum-hukumnya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kali terhadap hukum-hukumnya. Tapi karena hukum-hukumnya itu lebih banyak kita sharing-sharing sih sebenarnya. Nggak ada sih Kak. Apa? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Um, ya. Ini kita cari yang tadi ya. Kita lanjut ke stoichiometry kalau gitu. Siap ya? Nah, tadi kita sampai sini ya, AR dan MR ya. Iya. Ini masih loading deh kayaknya ya. Ini masih loading banget. Oke. Nah, sudah ya. Kelihatan ya AR dan MR ya. Iya kelihatan. Oke, jadi AR dan MR itu begini konsepnya adalah ketika massa itu 1 mol zat yang sebanding dengan 1/12 massa atom CO2. Ini teorinya gitu. Sehingga massa 1 mol itu sama dengan AR unsur atau MR senyawanya. Nah, jadi kalau misalnya AR-nya itu adalah perbandingan massa rata-rata suatu atom unsur terhadap 1/12 massa atom C isotop C12. Gitu dia. Nah, ini dia. Ya. Jadi AR itu adalah massa rata-rata satu atom unsur X AR-nya. Dan setiap unsur kimia itu sendiri itu punya AR-nya masing-masing. Mungkin kamu sudah tahu nih sebagian, ya. MR itu adalah massa molekul relatif senyawa yang merupakan jumlah AR atom penyusun senyawanya. Gitu. Gitu deh. Itu konsep atau teorinya. Mungkin kamu tahu mungkin MR atau AR deh, atau MR boleh juga bagus sekali. Tahu nggak AR unsur kimia salah satunya? David? Halo, David? AR di tabel periodik Kak, atau AR apa? Iya boleh di tabel salah satu unsur juga nggak apa-apa.
Maksudnya salah satu unsur kimia dari tabel periodik. Iya, salah satunya aja. Nanti kalau Oksigen. semuanya, oksigen berapa emangnya? 8 ya. Oh, 8, benar sekali ya. Kalau misalnya oksigen itu di alam bebas itu biasanya ditulis dengan berapa? Oh, berapa? Masih ingat nggak? O2. Iya, kenapa? Kenapa O2? Kenapa tuh? Kurang tahu sih, Kak. Yo, kenapa O2? Kurang tahu ya. Nah, kenapa sih dia itu dibentuk? Karena ya, dia itu unsur gas. Gas ya. Biasanya dia unsur ini unsur bebas namanya dia. Gas itu juga Cl2 contohnya kan, Cl2 kemudian gitu. N2 itu kan itu dalam bentuk gas itu bebas. Unsur bebas lah bisa bilang. Oke. Nah, O itu 8, benar banget ya. Nah, sekarang udah diketahui nih ya. Jika diketahui nilai AR dari C itu 12, H itu 1, O itu 16, maka nilai MR ya. Senyawa MR itu hanya milik senyawa ya. Kalau unsur nggak boleh bilang MR tapi AR ya. Nah, ini karbohidrat. Masih ingat nggak ini karbohidrat apa? Kamu tahu nggak ini karbohidrat apa? Nggak tahu sih. Ya. Ayo, ini pelajaran belum ya, belum masuk ya. Ya dia ini masuk golongan glukosa, ya kan? Glukosa, tapi dia bukan glukosa. Ini termasuk ke dalam salah satu unsur kimia dari biokimia yang bisa dipelajari di ilmu biokimia. Dan dia adalah sukrosa. Ya, ini adalah sukrosa. Nah, dari sukrosa ini ya kita pengen menentukan berapakah MR dari sukrosa. Ya. Sebelumnya udah pernah diajarin menentukan MR? David? Belum masuk stokiometri sih. Oh, belum. Baik. Semoga bisa pas masuk bisa paham ya. Nih, ini kan C12, H22O11. Maka kita untuk menentukan MR-nya itu mudah banget. Kan? Kayak gini, tinggal C itu mengikat berapa atom? Ada 12. Berarti 12 dikali ARC. Ya. Di sini ARC ini ada nih. Itu ditambah ya 22 kali ARH. Paham ya? Ditambah kira-kira kalau O itu mengikat berapa? Kenapa, Kak? O itu mengikat berapa? Halo? Halo? O itu mengikat berapa? Halo? Sorry, Kak. Tadi kurang kedengeran. O itu mengikat berapa? Kenapa, Kak? Putus-putus, Kak, suaranya. O itu mengikat berapa? O itu mengikat berapa? Kurang tahu, Kak. Nah, sekarang kamu lihat deh dari C12H22O11. Lihat nggak presentasinya? Apa kelihatan jelas nggak? Iya, kelihatan. Ya, berarti kalau O itu mengikat berapa? Masih ingat nggak dari soalnya ini nih? Coba kamu lihat. 16, terus 11. 11. Oke, coba kamu perhatikan dari senyawanya. Bentuk ini nih, senyawanya nih. Ya. Terus kenapa aku nulis itu tuh dia dikali dengan berapa jumlah X ini mengikat. Gitu. Misalnya XN Y, Z. Nah, berarti ini N dikali ARX ditambah Z dikali ARY. Tambahin, begitu.
Nah, sekarang yang ini C itu berapa? Mengikat berapa atom? Mengikat berapa atom dia? 12. 12. Maka 12 kali ARC. Oke, aman? Paham nggak? Masih bingung, Kak. Oke. Kan 12 nih, ya. C itu mengikat 12 kan? C 12, Iya, H 22, O 11. Maka untuk menentukan MR-nya ini adalah kita kalikan dengan berapa kali dia mengikat berapa atom. C itu mengikat 12 kan? Ada 12 atom kan ya? Maka di sini 12 dikali ARC ditambah kalau H-nya berapa? 22. Maka saya tulis 22 kali ARH. ARH. Oh, yang ngerti, Kak. Kalau O-nya berapa? 11. 11 dikali ARO. ARO. Nah, kalau gitu coba 12 dikali dengan ARC-nya berapa? Diketahui nggak udah? Dikali ARC-nya? 12. Benar sekali. Ditambah 22 dikali dengan ARH-nya berapa? 1. 1. Terus 11 dikali dengan ARO-nya berapa? 16. Oke, coba 12 kali 12 berapa hasilnya? 144. 144, benar sekali. Kalau 22 kali 1, 22. 22. Ditambah 11 kali 16 berapa tuh? 11, 16. 176. 176. Oke, kalau kita tambahin berapa sih hasilnya? Tunggu, Kak. 1. 342. 342. Ada nggak di opsi kalau gitu? Ada. Itu 30. Berapa yang mana? Yang Yes, benar sekali. Gitu cara mencari MR. Mudah kan ya? Oke, ada yang mau tanyakan mungkin terkait dengan prosedur untuk mencari MR? enggak ada, Kak. Enggak ada. Nggak ada ya? Nah, ini nih Iya. cara ininya dia. Kita ketahui ARC-nya berapa dan sebagainya. Begitu sih. Ketahui AR-nya ya, atau relatifnya. Biasanya atom relatifnya udah diketahui di soal. Kalau enggak ada di sisi predik unsur. Mau coba dicatat dulu? Iya, Kak. Aku catat dulu ya.
Udah ya, Kak. Oh ya, udah. Nah, sekarang coba kamu gantian kamu ngerjain ya. Oh ya, oke, Kak. Oke, ini dia. Coba. Sudah? Udah. Berapa hasilnya? Aku sih dapetnya 132 ya. Kenapa tuh satu segitu? Coba kamu Soalnya ini ya, dari arahin aku ya. Coba. aku Yang kurang. senyawanya apa sih? Senyawanya? Kenapa? Senyawanya yang mana? Itu kan yang NH43 SO4 itu ya. Benar-benar. Pokoknya, nah ini kalau dalam kurung kita bilangnya NH4 tiga kali. Nggak boleh kita bilang NH43. Ya. Oh iya, Dia iya. NH tiga kali SO4. Nah, jadi itu cara ngomongin. Nanti kalau misalnya gini nih, misalnya kayak um, CA, CA itu jarang sih. Yang ini NH4 NH4 CO3 misalnya gitu ya. Dua kali. Nah, ini harusnya bilangnya juga NH4 2 CO3. Nggak boleh bilang NH4 CO2 CO3 itu. Gitu ya. Aman. Oke, sekarang untuk mencari AR-nya gimana tuh? MR-nya. Untuk nyari MR-nya sih aku dari jumlah atom si N-nya terus dikali ARN-nya terus ditambah jumlah atom H-nya sama ARH-nya terus sama Mm-mm. juga sama S sama O-nya juga karena itu aku dapatnya
jumlah atom N sama dikali ARN-nya itu kan 2 kali 14 ditambah kalau H-nya itu 8 kali 1 ditambah kalau untuk S-nya itu 1 dikali 32 ditambah 4 dikali 16 untuk O-nya. Nah, jadi kalau aku totalin sih di 132 gram per mol. Oke. Nah, ini kalau dalam matematika tuh gini nih, kalau dalam matematika kan kalau ada operasi seperti ini, AB dalam kurung 3, ini sama dengan gimana tuh? Dalam 3 matematika. 3A A-nya 3B. ada, yes, A 3A kali 3B kan? Iya. Nah, begitu pun juga dengan ini dong, berarti. Kali ini berarti Hmm, N-nya 3, H-nya berapa? H-nya 12 ya. Nah, berarti ini 3 dikali ARN ditambah 12 kali ARH, gitu kan? Sama kan? Iya. Dalam operasi apa? Ya enggak? Iya, benar. Nah, ditambah dengan 1 kali ARS. Benar nggak? Ditambah berapa Eh, lagi kira-kira? Ditambah berapa? apa itu kan N-nya udah N-nya udah, ditambah H-nya udah, S-nya udah, terus berapa lagi? ditambah eh 16 Kok 16. 16? 16 mana? Kenapa? Jumlah atom O-nya berapa? Jumlah atom O-nya eh 16. 4 dong. Nih ada berapa nih jumlahnya? Kan SO4. Ya enggak? Oh iya. Nah, berarti 4 kali ARS. Coba kita cek konsep lagi ya. Kamu ya, kita kan cek konsep lagi ya. NH 4 3 kali. Nah, jumlah atom N itu ada 3. Ya, tahu nggak dapat 3 dari mana? Halo, bisa Yang mana, Kak? David? NH 4 3 SO4. Itu tahu nggak? Dapat N itu kenapa 3? Itu kan dikali sama 3 yang di depannya H4. Ya, 3 kali ARN. Jadi kamu patokannya di senyawanya ini loh. Patokan kita itu di sini. Yang ini patokan kita tuh di sini. Nih yang aku lingkarin. Tuh. Ya, paham ya? Paham, paham. Kalau H-nya berapa? H-nya 12. Kenapa 12? 4 dikali 3. Nah, kalau S-nya berapa? S-nya S-nya 1. Kenapa 1? Soalnya kan ya dia nggak ada yang di bawahnya, terus di depannya juga nggak ada. Ya, dia 1 doang kan? Ini, 1 doang nih depannya. Iya. Yang dia. Heeh. Kalau O? Kalau O 4. 4. Oke. Sebelum kita kerjaan yang ini, aku pengen tahu. Coba kalau ini gimana? PaSO3. Nah, itu gimana tuh? Coba buat seperti ini juga. Kamu yang nuntun. Ayo. Bikin apanya, Kak? Bikin kayak gini. Bikin kayak gini nih. Yang aku bikin. Berarti eh Berarti kayak gini kan dia bilang kan 3 kali ARN kayak gitu. ya Berdasarkan dari satu ini. 1 dikali 1 dikali ARBA ya. Lalu tambah Ditambah satu ARSO 1 kali AR ARS 1 kali ARS ditambah tambah. 3 kali ARO. Nah, bener kayak gitu. Ini lihatnya tuh dari sini ya, dari senyawanya. Nah, kalau gitu coba cari enak dari ini berapakah MR-nya dari yang ini ya, yang AR ini aku hapus ya. Yang BASO3-nya aku hapus.
Coba. Aku dapatnya 150, Kak. Benar nggak nih? 3 kali ARN berapa? Gimana kamu carinya? 3 kali ARN berapa? 3 kali 3 ARN, 3 kali 14. Ditambah 12 kali Dikali 1. 12 kali. 1. Oke. Lalu 1 kali 1 dikali ARS-nya. 32. Oke, lalu Ditambah 4 dikali 16. ya 4 dikali 16. Berapa tuh? Coba. Aku sih 3 dapatnya kali 14 100. berapa? Coba 3 kali 14 berapa? 3 kali 14, 42. 42. Oke. 12 kali 1? 12. Lalu 1 kali 32? 1 kali 32, 32. 4 kali 16? 64. 64. Berarti kalau kita tambahin 64, 32, 12 sama 42 jadinya 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 150 sih aku dapatnya. 1, 7, 3. Ya, 150. Berarti jawabnya D. Ini kurang ini ya. Jawabannya kayaknya dia salah deh. Oke. Gitu deh. Ya udah. Kalau gitu coba ya cari MR ya. Nggak ada di sini soalnya. Tapi aku buat sendiri. Coba cari MR dari CaSO4. Ca itu 40, S itu sama, yang ini 32, O itu 16. Coba cari.
Aku dapatnya 136, Kak. 136? Iya, CA berapa? CA 40 kan. Oh, CA iya Hmm. 40. Lalu Terus habis itu em, S-nya itu kan 1 kan. 1 dikali mm-mm, 32. Terus O-nya itu 4 dikali 16. mm-mm. Terus itu Berarti berapa tuh? jumlahnya aku dapat 136. 6. 136 ya. Iya, Oke, coba kita lihat. 40 ditambah 32 ditambah 64 ya. 6, ya 136. Oke, good. Udah bisa nih. Coba lebih cepat lagi ya. Ya. Ini soalnya H2SO4. Ya. 108, Kak. 108. Iya. Ya, coba dibandingin lagi. Bener nggak 108? Kenapa? Coba dicari lagi. Bener nggak 108? Coba di follow up lagi. Bener nggak? 98. Iya, 98. Bener banget. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan ininya? Enggak ada sih, Kak. Nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, akhirnya kamu paham nih untuk mencari MR itu sendiri ya. Uh, Karena nomor dua nih ada konsep mall ya, konsep mall. Nah, ini yang akan kamu pakai. Jadi kalau misalnya kamu paham konsep mall, nanti dari kelas 1 sampai kelas 3 pun kamu paham ya, materi kimia. Kenapa? Karena mall dan unsur itu jadi kunci utama nih dalam kimia. Ya. Jadi mol itu dibilangnya gini, kalau mol itu satuan jumlah partikel suatu zat, satu mol juga didefinisikan sebagai jumlah partikel yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C12. Jadi dia itu merupakan satuan jumlah partikel suatu zat. Dan setiap zat itu berbeda-beda. Itu adalah mol. Dan ini rumus pentingnya yang kamu benar-benar harus catat banget ya. Boleh. Silakan dicatat dulu. Jadi mol itu di tengah-tengah. Nanti kalau untuk mencari massa itu adalah kalau mencari massa itu mol dikali dengan mr ya, gram. Ini kan gram sama dengan mol kali mr. Kalau untuk mencari mol itu sama dengan gram per mr. Kebalikannya, tanda panahnya dilihat ya, berbeda. Kemudian kalau kita mencari molaritas itu berarti M sama dengan mol per V. Nah, ini rumusnya nih. Begitu. Coba dicatat dulu ya.
Dikasih tahu kalau sudah ya, David. Halo, Iya David. Kak. Mm-mm. Udah ya Kak. Udah? Iya. Oke. Nah, dari sini nih kita kadar rumus tadi ya. Misalnya kita mau mengetahui massa CA. Jika diketahui massa CA-nya adalah 240 gram, berarti diketahui massa CA-nya adalah MCA-nya 240 gram, gitu ya. Lalu yang ditanya adalah molnya, tapi diketahui AR-nya. ARCA itu adalah 40. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Mal. Ya, molnya, benar kali. Jadi kalau tanya molnya, maka kita jawab nih untuk mencari mol dari rumusnya. Coba kamu lihat yang udah kamu tulis tadi. Untuk mencari mol dari massa itu gimana? Eh Kalau nyari mall, untuk nyari apanya Kak? Mallnya ya? Dari Mm-mm. dari apanya ya Kak? Mm-mm. Gimana kalau untuk mencari molnya? Ada dari Nyari rumus yang tadi di sini? Dari massa untuk mencari mol adalah masa N kali MR ya? M per lihat tanda panahnya. Ketika diketahui massa, yang kita ditanya mol, gimana tuh? Oke, yang diketahui ini kan? Nih, yang diketahui ini enggak? Massanya kan? ya Yang gue GR lingkarin. per GR per? MR. Iya, itu dia rumusnya. Berarti ini rumusnya adalah N itu sama dengan, mol itu dilambangkan dengan N kecil ya. N kecil. Ingat, mol itu dilambangkan N kecil, berarti gram per MR. Oke, gramnya berapa? 240 ya. 240 ya Kak. Iya, 240. Terus MR-nya 40. 40. Kalau 240 bagi 40 berapa tuh? 6. 6. Benar banget. Di 6 mol jawabannya ya. Kalau 6 mol yang mana nih jawabannya nih? C. C. Mm-mm. Oke, nah ini nih penjelasannya juga. Ya sama ya. Mencari mol itu massa per MR, per AR ya, kalau dia unsur ya. Oke, kalau gitu, ini nih coba nomor 2. Berapakah mol dari NaCl? Nah, kamu cari dulu MR NaCl-nya berapa. Tadi kan udah dikasih tahu ya cara mencari MR ya.
Aku sih dapatnya 0,1 ya. 0,1. Kenapa dapat 0,1? Soalnya kan yang kita ketahuin masanya. Jadi untuk rumusnya Mm-mm. itu GR per eh, GR per MR ya. iya. Jadi 5,85 per 23 tambah 35,5. Dibagi dengan 58,5 kan? Iya, Hasilnya 0,1 ya. eh, Wah, pinter banget nih. Benar jawabannya ya. Coba soal nomor 16. Nah, yang ditanyanya sekarang kebalikannya nih. Kalau ini yang ditanya masanya sekarang. Yang diketahui apa coba? ini ketahuin molnya. Mm-mm. Yang ketahui molnya. Nah, kalau gitu mau cari massa gimana tuh? Berapakah massa endapan? Kan ada Eh, kuncinya massa eh, nih. Kalau nyari massa itu N dikali MR. Benar, benar banget. Ya, coba cari. Aku dapatnya 28,7. Kenapa tuh dapat 8,7? Soalnya kan molnya kan untuk nyari massa kan mol dikali MR ya. Molnya itu 0,2 dikali 143,5. Hasilnya 28,7. Mm-mm. Ya, benar sekali. Maka 28,7 ya, 108, 108 tambah 35,5 kan jadinya 100, berapa itu? 143,5 ya? Iya, benar. Dikali 0,2, itu kan setara dengan 28,7 ya. Ya, 28,7 nih. Oke, pinter banget ini. Sekarang nomor 4 gimana? Aku dapatnya 0,1. 0,1. Kenapa tuh dapat 0,1? Soalnya kan ini diketahuin molnya ya. Kalau diketahuin molnya itu, Mhm. tunggu dulu. Kalau diketahuin molnya, enggak. Yang diketahuin kan masanya, ya kan ya. Mhm. Iya, iya, benar. Ya, kalau diketahuin masanya untuk nyari molnya itu dikaliin kayak tadi. Gitu ya, dikaliin gitu ya. Ya, maka dapatnya itu ya. Keren-keren.
Udah bisa nih. Ya. Jadi kan CaCO3 itu ada 100 ya dia ya. Iya nggak MR-nya? 100 kan? Iya. 0,1 jawabannya. Oke, coba. Nah, ini nih nomor 1. Ini tanya massa dari 3,01 kali 23 atom oksigen. Ini rumusnya dia, jadi sebenarnya itu bisa apa ya? Bisa kalau diketahui molnya itu kita kan bisa mencari banyak hal ya, ya kan? Udah? Paham nggak ini konsepnya? Nah, kita jelasin lagi. Udah ketemu? David? Belum, Kak. Oke. Nah, ini nih gini nih, ya. Jadi sebenarnya dari jembatan dari ini nih, mall ini, satu aja diketahui kita bisa mencari banyak hal. Nah, tadi itu masuk ke sini. Yang diketahui jumlah partikelnya. Yang ini. Nah, kalau untuk mencari mol dari jumlah partikel itu rumusnya gimana? Itu rumusnya N dikali L. N per L. Sorry, itu lihat anak panahnya. Kita tuh Oh melihat iya. rumus ini tuh melihat anak panahnya. Kalau diketahui jumlah partikelnya, tapi ditanya adalah molnya, maka tinggal di ini. Gitu. Jadi rumusnya gimana? N per L. Ya, itu cari mol kan. Ingat mol itu kan N kecil. Ya, ini N kecil nih. Nah, kalau misalnya diketahui volume dalam keadaan gas, volume gas ini dalam STP, misalnya STP ini ya. Maka untuk mencarinya
Yang ini nih, RSTP, mencari mall. Nanti lihat nih, NSTP itu sama dengan volume dibagi 224. Begitu cara ngelihatnya. Coba lihat yang soal tadi, kan udah ketahui tuh, ya. Jadi dari soal ini udah kamu cari nanti mall-nya, n-nya, maka baru kamu bisa nentukan masanya berapa. Kan untuk mencari massa dari mall itu kan mall kali MR kan tadi, ya enggak, David? Halo, Iya, Kak. bener kan? Oke, sekarang PR kamu cari mall-nya dulu aja deh. Berapa? Sambil kerjain David ya. David? David? Iya, Kak. Ya, kalau nggak tahu bisa ditanya aja, Kak, kurang paham gitu, ntar aku jelasin lagi. Ya, kayaknya jelasin aja deh, Kak. Aku masih kurang paham. Oke. Nih, dari tadi yang ini ya, sekarang kamu fokus ke rumus ini dulu kan. Intinya tengah-tengahnya di mall-nya ini kan, tengah-tengah kan, yang ini. Iya, Kak. Nah, nih jumlah partikelnya diketahui. Ya, jumlah partikelnya yang diketahui. Untuk mencari mol gimana tuh? Kita ke tengah dulu, mencari mol. Berarti rumusnya dari bagan tersebut N N per kecil, L. N besar per L. Nah, L-nya udah ketahui ya. Ya ini yang saya bilang tadi. Ini L itu adalah bilangan Avogadro. Itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan ini harus dipahami. Nah, udah dapat nanti kamu N-nya. Udah dapat kan molnya sekarang? Udah dapat nanti. Nah, baru dikali dengan MR-nya. Masih kan enggak? Untuk mencari massa tadi. Iya, masih ingat. Mencari massa gimana? Mencari massa itu N dikali MR. N kali MR, benar banget. Nah, N kan udah dapat tuh, baru dikalikan MR-nya. MR dari O2 kan tadi, karena oksigen. Bisa nggak sejauh ini udah paham? Udah, Kak. Udah paham ya David ya? Oke. Nah, coba cari dulu yang ini. Ah, ah. Udah dapat belum? Aku dapetnya 8, Kak. Oke. Molnya berapa? Untuk mallnya 0,5. Bener banget, molnya 0,5. Mana dari 3,01 dibagi dengan 6,02 ya. Iya. 10 pangkat 23. Nah, sekarang dapat. Intinya ini satu nanti. Kalau kamu udah dapat mol, kamu nyari apa aja mudah. Nanti mau nyari konsentrasi, mau nyari gram, mau nyari MR, mau nyari volume, itu bisa. Intinya maunya dapatin dulu. Nah, itu ARO itu berapa? MRO2 ARO 16. Tapi kalau O2
Kalau O2 32. 32, bener banget. Berarti 0,5 kali 32 sama dengan 0,5 dikali 32. 0,5 dikali 32, Kak. 16. hasilnya 16. 16. Iya, 16. Maka jawabnya D. Gitu. Oh, Ingat tadi kenapa saya bilang kenapa? bahwa kalau oksigen itu selalu O2. Ya karena dia Oh, dibebaskan. Iya kan? Oksigen, nanti oh. klorin, gitu. Jadi dia nggak or aja gitu. Enggak bisa. Kalau intinya kalau oksigen itu nggak bisa kayak gitu. Ya, Jadi semua gas itu harus 2 gitu. iya bener banget, semua gas apapun itu, gas nitrogen, gas oksigen, Oh gas ya, klorida, oke. gas klorin. Yes, bener banget. 19 nah sekarang nih. Jumlah molekul. Sebenarnya belum masuk ke sini ya. Ini nomor 6 nih jumlah molekul ya. Sebenarnya ada 3 ya. Kita udah bisa pindah ya dari satu materi yang lain ya soal ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang ini? Enggak? Nggak ada. Oke, benar. Ya udah kalau gitu nomor 6 ini kita masuk ke jumlah molekul nih. Nah, jumlah molekul. Jadi ada sebenarnya ada jumlah molekul, jumlah ion, jumlah atom, ya kan? Itu beda lagi. Nah, kalau untuk jumlah molekul atau kita singkat dengan JM itu X kali N aja. N-nya itu apa? N-nya itu adalah bilangan Avogadro. X kali L sih. Ya, sorry, L. X kali L. Nah, itu jumlah molekul. Tapi kalau jumlah atom itu X kali N kali L. Ininya, sorry, salah konsep, Pak. Ini harusnya N aja. Ini N aja ya, N. Itu dia. Nantilah kalau ngomong jumlah atom, jumlah ion dan sebagainya. Tapi intinya minimal ini dulu ya, jumlah atom atau jumlah molekul. Nah, jumlah atom, ya, kalau misalnya dari H2SO4. Nah, itu atomnya berapa? Kita tinggal hitung aja. H itu 2, berarti 2. S itu 1, ya kan? 1, 3. O itu berapa? O itu berapa atomnya? Dari mana, Kak? Dari H2SO4. Oh, itu 4. Nah, 4. Berarti 2 tambah 1 tambah 4 berapa dari H2SO4 jumlah atomnya? Kenapa? Berarti jumlah atomnya berapa untuk H2SO4? Uh, Berapa? 7. 7, bener banget. Berarti X-nya 7 nih. Oke, tinggal ditambah masuk 7 di sini. Nah, gitu. Tinggal dicari molnya, tinggal dikali dengan bilangan Avogadro. Biasanya bilangan Avogadro-nya cukup L aja nggak apa sih. Udah mendefinisikan itu kok. Gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk misalnya NaOH itu berapa jumlah X-nya berapa? Kalau NaH jumlah X-nya berapa? Halo David, kedengaran suara aku nggak ya? Aku belum dijawab nih. David? Kedengaran, Kak. Iya, berapa untuk jumlah X dari atomnya itu?
NaOH. Berapa? Jumlah atomnya Mm-mm. 3 ya. 3. Ada Na, ada O, ada H. Oke. Kalau misalnya CaCO3 berapa tuh? CaCO3 X-nya berapa? X-nya ada 5 ya Kak. 5, bener banget. Gitu. Nah, ini kalau jumlah atom. Jumlah atom. Kalau jumlah molekul langsung aja. Dia tidak mengindahkan berapa X-nya. Dia langsung aja mol dikali L. Ya. Oleh karena itu soal nomor 6-nya apakah jumlah atom atau jumlah molekul? Untuk soal nomor 6 jumlah atom atau jumlah molekul? Kenapa Kak? Untuk nomor 6 itu soalnya jumlah atom atau jumlah molekul. Jumlah molekul. Nah, kalau jumlah molekul rumusnya yang ini ya, berarti ya. Ya. Nah, berarti tugas kamu sekarang ngapain? Harus mencari apa? Cari cari N ya. Iya, mencari molnya. Coba kamu cari mol A, B, C, D. Berapakah mol? Nah, nanti kalau mencari mol yang paling besar, nah itu berarti yang paling banyak ya, pastinya kan? Ya enggak? Itu berarti jumlah molekulnya yang paling besar. Masih cari ya? Aku itu cara nyari molnya gimana ya Kak? Aku Oke, kamu masih ingat nggak kalau diketahui massa, kalau untuk mencari molnya gimana? Ayo, masih ingat? Ini berkaitan dengan rumus yang tadi. David, kamu masih ingat nggak untuk mencari molnya? David, halo. Hai. Halo. Kedengaran nggak suaranya? Halo, hai. David, halo. ya Kak. Ya.
Tahu nggak cara mencari mol kalau diketahui masanya? Ini kan masanya kan gram kan? Gram per ml. Nah, iya. Iya, dapat. David, kita kerjain bareng-bareng ya. Yang A itu berapa sih molnya? Ya, David. David, kedengaran suara saya. Halo. Ya, kedengaran. Nah, yuk, yang mol yang A itu berapa? Yuk. Kan dia 10 dibagi dengan 30 ya. MR-nya udah diketahui kok. Jadi kan ini sepertiga kan ya. Kalau yang B berapa, David? David bisa dijawab apa yang saya tanyakan? David, apakah mendengar suara saya dengan jelas? Halo, David. Bisa, Kak. David. Iya, bisa tolong dijawab ya. Saya tanya ya. David, untuk yang B itu molnya gimana ya? Berapa ya? David, wah sangat disayangkan. Kita interaktifnya kurang nih. Aku belum bisa ini nih, dengar suaramu. Halo, David. 0,25, Kak. Oke, 0,25. Kalau yang C? Dua belas per 46 ya? Berapa tuh? 0,26. Berapa? 0,26. Nggak kedengaran suaranya, sayang banget. Kecil banget kayaknya nih. 0,26. Berapa? 0,26. Iya, oke. 0,2 ya. Terus kalau 17 per 71 berapa tuh? Yang D? 0,23. 24. 0,23. 0,24. Oke. Kalau yang E 20 per 278 berapa tuh? 0,25 juga. Berapa? Nah, 0,25 juga, Kak. 0,25. Oke, kalau gitu yang paling besar deh, yang mana nih? Molnya yang paling besar. Kan kalau kita tahu kalau jumlah molekulnya itu, kalau molnya besar, berarti jumlah molekulnya besar dong, ya kan? Kalau gitu yang mana? A, B, C, D, atau E?
Ada? Yang mana? Yang paling besar? A, B, C, atau D? Bagaimana, David? Halo? Suaranya nggak kedengaran, halo? Halo? David? 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 Oke, kalau gitu David, yang benar itu ada jawabannya A. Kenapa sih Kak? Kok bisa jawabannya A? Karena kalau kamu udah nyari, gitu ya, yang paling besar tuh molnya adalah yang A. B, C, D itu sama 0,2-an semua. Sedangkan yang A itu 0,3-an. Dengan demikian, jumlah molekul yang terbesar itu adalah yang A. Oke ya, mungkin ada yang ditanyakan David? Tidak ada?